Anak-anak yang saya cintai, kita lanjutkan materi kita yaitu cara bergaul dalam Islam. Nah, kita tahu Islam itu agama yang memuliakan umatnya. Islam sangat menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia, sebagai makhluk yang berbudaya, agar tercipta hidup aman, tertib, tentram, damai, dan penuh dengan rahmat Allah. Makanya cara bergaul menurut Islam itu diatur. Islam adalah agama yang dilandasi persatuan dan kasih sayang. Islam bukan agama yang didasarkan pada hubungan liar, tidak mengenal batas. Tapi Islam mempunyai garis hidup yang konkret dalam batasan hidup bermasyarakat. Nah, sebelum kita melangkah pada cara bergaul yang Islami, ada 5 sikap dulu yang perlu kita hindari dalam pergaulan sehari-hari. Yang pertama, seringnya kita mengoceh, ngomong hal-hal yang tidak perlu. Biasanya ini anak muda ini ya, cerita kesana kemari, ngomong ngalor ngidul. Itu kurang baik, Bu ya? Itu kurang baik anak-anak. Sebab kadangkala ngomongnya kan hanya ngomong-ngomong hal-hal yang sepele saja. Ternyata ada orang lain yang merasa tersinggung. Orang lain yang akhirnya perasaannya tersinggung lalu dia marah. Padahal aslinya tidak ada tujuan untuk menyinggung orang lain. Tujuan kan? bergurau. Saya bisa paham. Makanya supaya tidak terjadi hal yang semacam itu, kalau ada yang tersinggung nanti kan suasana sudah berbeda. Sudah tidak ada kedamaian lagi, tidak ada ketentraman lagi. Jadi usahakan mengoceh, ngomong ngalor ngidul itu dihindari. Ya. Yang kedua, sikap yang perlu kita hindari adalah menuntut orang lain sempurna. Biasanya seseorang ingin atau menutupi kekurangan dirinya, lalu mencari-cari kekurangan orang lain. Ada teman, kok ternyata teman itu dianggap pinter di kelas itu. Oh, selesai dia pinter. Loh, ternyata enggak loh. Dia tuh begini, punya kelemahan ini, punya kelemahan ini. Mencari orang lain, menuntut orang yang sudah dianggap bagus, harusnya dia enggak boleh gini, enggak boleh gini. Padahal manusia itu kan ada salah, ada benar, ada plus dan minusnya. Itu kita harus bisa memahami hal semacam itu dalam pergaulan. Jadi tidak menuntut orang lain lebih bagus, padahal diri kita belum tentu bagus. Bagus ya. Tapi mencari kesalahan orang itu memang lebih mudah daripada melihat kebaikan diri sendiri. Enak gitu ya. Iya, enak. Apalagi ngomong sama orang lain. Soalnya ada yang ngipas-ngipasi. Kemudian yang ketiga, tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, dalam pergaulan sehari-hari usahakan kita tidak cepat tersulut emosi kita. Nah, seperti tadi, anak-anak kalau ngomong ngalor ngidul ternyata, loh itu kan menyinggung saya itu. Langsung dia emosi marah. Tersinggung emosi marah. Nah, kalau semacam itu tidak kita hindari, tidak ada rasa ketentraman dan kedamaian dalam pergaulan. Mungkin timbul dendam dan sebagainya. Iya. Kemudian yang keempat, sering berprasangka buruk kepada orang lain. Nah, ini sangat tidak diperbolehkan dalam agama. Usahakan kita ini berprasangka baik pada orang. Kalau ada orang lain melakukan sesuatu, kok mestinya enggak begitu ya? Oh, siapa tahu barangkali dia itu ada kepentingan khusus. Iya. Jangan langsung diputusi,
oh iya memang dia itu begitu, seringnya begitu. Nah, berprasangka buruk ini. Berpikiran positif. Kita harus berpikiran positif positif thinking, ya betul. Kemudian yang kelima, tidak menghargai orang lain. Itu harus kita hindari. Kita harus bisa menghargai orang sekecil apapun orang itu bertingkah laku. Kita harus menghargai orang lain. Nah itu yang sikap yang perlu kita hindari dalam pergaulan sehari-hari. Sekarang bagaimana etika pergaulan remaja? Yang pertama, dalam pergaulan remaja, terutama ya masalah berpakaian tadi sudah kita singgung ya, yaitu kita harus berpakaian yang menutup aurat. Kenapa kok harus ditutup? Ini semuanya adalah untuk menjaga martabat kita, martabat manusia supaya mulia, tetap mulia. Sebab kalau tidak ditutupi bisa membangkitkan nafsu ilahi, menimbulkan fitnah. Menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keselamatan diri kita. Yang kedua, dalam etika pergaulan remaja, jauhilah perbuatan zina. Nah, perbuatan zina ini dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, mendekati dekat saja enggak boleh ya? Itu sudah tidak boleh dalam Al-Quran. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Sebab orang kalau sudah kesandung dengan zina, itu sudah tidak ada artinya lagi, sudah tidak punya nilai lagi seseorang itu, baik perempuan maupun yang laki-laki. Kalau sudah begitu, apalagi dalam pergaulan agama, nah, itu pergaulan agama, kalau orang sudah begitu sudah tidak ada kemuliaan gitu. Jadi Islam sangat mengharuskan kita untuk tidak dekat-dekat dengan zina. Karena itu menjaga kesucian seseorang. Jadi dalam pergaulan Islam harus ada nilai-nilai kesucian. Bagaimana dalam menjauhi perbuatan zina? Ya diusahakan dalam pergaulan antar lawan jenis itu ada jarak. Bu, ini sesama teman saya kok. Iya, sesama teman, tapi berbeda lawan jenisnya. Satu perempuan, laki-laki, apalagi berdua laki perempuan di tempat yang sepi. Yang ketiga apa, Bu? Kalau berdua laki dan perempuan. Tiganya adalah, saya enggak ngomong di depan anak-anak, setan. Setan itu senang sekali kalau ada pasangan laki perempuan yang menyendiri. Laki perempuan yang berdua-duaan di tempat yang suci. Wah itu setan sangat senang sekali. Dia langsung ngipas-ngipasi. Iya. Di situ nanti ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang merusak pelaku maupun masyarakat umum. Masyarakat juga akan resah kalau ada hal semacam itu. Nah, itulah yang paling penting dalam etika pergaulan remaja, aurat dan sekarang terkenal yang dikenal itu, Bu, bagaimana, Bu? Pergaulan bebas anak-anak remaja itu. Iya. Nah, inilah anak-anak, makanya anak-anak itu harus bisa tahu batasan-batasan bagaimana pergaulan remaja ini antar perempuan dan laki-laki.
supaya tidak terjadi pergaulan bebas. Ini yang diresahkan oleh para orang tua ini ya, para pemimpin orang kita, tua dan masyarakat. Masyarakat. Dengan pergaulan bebas nanti akan terjadi pornografi. Terus perkelahian antar pelajar. Iya. Yang justru kadang mengarah pada pembunuhan, saling membunuh gitu. Sampai pada pembunuhan, hal-hal yang negatif ini, kebut-kebutan. Karena pelajar ini ya kita tidak menyalahkan ya, pelajar itu mencari jati diri. Baik anak-anak, kita sampai pada tahap yang kelima, yaitu menjawab soal tanya Bu Guru. Dari soal-soal ini dari kamu semua, nah karena banyaknya yang terkumpul, maka saya batasi karena keterbatasan waktu ya. Di sini ada 2 soal saja. Itu yang pertama dari Rafli Hidayat. Halo Rafli Hidayat dari kelas 7B. Terima kasih atas soal yang kamu kirimkan ya. Soalnya begini Bu Nur. Amalan apa saja yang bisa dilakukan ketika hawa nafsu dan syahwat kita meninggi? Ini soal yang pertama. Jadi orang laki-laki nih ya seringkali ya nafsunya tinggi. Nah ini bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua dari Eka Novelia. Halo Eka Novelia dari kelas 7A. Terima kasih atas soal yang kamu kirimkan. Soalnya begini Bu Nur. Apa kiat kita sebagai remaja di era globalisasi agar menjadi muslim atau muslimat teladan yang bijak dalam menggunakan sosial media? Monggo Bu Nur diberi jawaban yang jelas anak-anak. Ya, terima kasih. Ternyata anak-anak itu cukup bagus pertanyaan-pertanyaannya ya. Yang pertama dari Rafli Hidayat kelas 7B. Amalan apa saja yang bisa dilakukan ketika hawa nafsu dan syahwat kita meninggi? Ini terutama yang laki-laki biasanya ini. Yang pertama, kalau kalian merasa hawa nafsu dan syahwat meninggi, langsung ambil air wudhu. Ambil air wudhu. Insya Allah nafsu dan syahwat kalian akan menurun. Nah kadang-kala Bu Nur, walaupun sudah berwudu, tapi namanya nafsu remaja terutama ya, ini kok masih terasa saja. Nah supaya menghindari hal-hal semacam itu, biasakanlah banyak-banyak zikir kepada Allah. Zikir itu bermacam-macam. Ada zikir dengan membaca bacaan-bacaan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Yang mudah-mudah aja, yang kita bisa gitu ya. Atau baca Al-Quran. Ambil Al-Quran, sering-seringlah itu. Baca sholawat Nabi. Baca sholawat Nabi. Nah, kalau umpama tidak bisa membaca Al-Quran gimana? Mendengarkan Al-Quran. Kalau kita sering mendengarkan Al-Quran, insya Allah hati kita nanti akan merasakan ketentraman. Pakai murotal itu ya, mendengarkan murotal itu. Kita dengarkan. Nah, jadi kalau ada hal semacam itu, kita terbiasa dengan berzikir, mendengarkan hal-hal kalimat-kalimat yang baik. Insya Allah hawa nafsu dan syahwat itu akan bisa teratasi. Jadi dengan wudhu, insya Allah akan terselesaikan. Kalau masih wudhu sih, hawa nafsu ini masih panas terus umpamanya. Iya, masih tinggi. Kita membaca kalimat-kalimat thayyibah. Membaca kalimat thayyibah. Kalau masih begitu, beber sajadah, sholat 2 rakaat. Insya Allah, kalau kamu berusaha dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberikan pertolongan. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada
Ananda Rafli Hidayat kelas 7B. Dan juga anak-anak yang lain ya. Barangkali mengalami hal semacam seperti itu. Ya. Itu. Yang kedua dari Eka Novelia kelas 7A. Ya. Apa kiat kita sebagai remaja di era globalisasi ini agar menjadi muslim-muslimah teladan yang bijak dalam menggunakan sosial media. Ya, ya ini menjadi persoalan masa kini. Anak-anak semuanya sekarang ini tidak bisa lepas dengan sosial media. Masuk di warung kopi saja. Kalau dulu kita masuk ke warung kopi kita lihat rame, orang ngomong, berbincang-bincang. Tapi sekarang enggak. Yang kita lihat justru sibuk dengan semua dirinya sibuk sendiri. Dengan sosial medianya masing-masing. Iya. Mungkin ada komunikasi di antara mereka, tapi komunikasi lewat sosial media. Nah, bagaimana kita menjadikan sosial media itu supaya jadi alat yang bisa menjadikan kita sebagai seorang muslim atau muslimah teladan. Yaitu cari situs-situs yang positif. Jangan buka situs-situs yang mengarah pada hal-hal yang negatif. Terutama pornografi. Jadi tadi sudah saya katakan ya, pada saat menjawab Rafli, berzikir itu lewat sosial media bisa. Cari murotal Al-Quran, kita dengarkan. Pengajian, banyak sekali itu pengajian di sosial media. Kita dengarkan. Apalagi banyak ilmu pengetahuan. Iya. Justru sekarang buku-buku pelajaran banyak yang di sosial media. Iya. Itu kita pelajari kan butuh waktu yang panjang itu. Iya. Kalau kita buka buku-buku pelajaran, buku-buku ilmu pengetahuan, itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi intinya sosial media itu alat. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita bersikap yang baik, gunakan yang baik. Sosial media itu akan bernilai baik. Tapi kalau kita jelek, berarti sosial media itu juga jelek. Jadi pinter-pinterlah kamu untuk menggunakan sosial media ini sebagai alat yang baik. Baik, terima kasih Bu Nur atas penjelasannya. Anak-anak semua, saya kira sampai di sini apa yang dijelaskan oleh Bu Nur Mahmudiah tadi, semoga menjadi ilmu yang manfaat untuk kamu dan bisa kamu terapkan setiap hari. Baik, saya dari pembawa acara mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.